Selamat pagi bagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Baiklah, bagi anak-anak Miss tetap semangat belajar di rumah ya nak ya. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kita bertemu kembali di sekolah kita SDS Pelita Kasih. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tugasku sehari-hari. Subtemanya tugasku sehari-hari di tugasku sebagai umat beragama. Apa tugas kita sebagai umat beragama itu? Tugas kita harus saling rajin beribadah sesuai agama kita masing-masing, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ya, kita harus saling toleransi, tidak boleh mengganggu agama yang lain pada mereka saat beribadah. Baiklah, kita pada pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 itu di situ ada tentang permainan bola tangan. Ya, bola tangan itu dikatakan ya permainan bola tangan itu mirip dengan sepak bola. Mirip dengan sepak bola, perbedaannya dengan bola tangan itu yang pertama kita harus peraturan permainan bola tangan itu. Permainan bola tangan yaitu caranya berpermainan bola tangan yaitu yang pertama permainan boleh menghentikan, ya, boleh menghentikan, menangkap, melempar dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan dan paha dan lutut, ya. Di situ kita harus membawa bola pada paling banyak 3 langkah atau bola harus dipantulkan, ya. Ada aturannya untuk bermain bola itu. Aturannya bermain di daerah gawang dan ada di daerah penjaga gawang dan ada juga di terjadinya adanya gol dan opsi sebagai sebagai permainan bola tangan. Itu dikatakan dalam permainan bola tangan. Baiklah, bagi anak-anak Miss nanti kalau contohnya dalam permainan bola tangan itu dikatakan yaitu ada berkelompok, ada mereka berbentuk lingkaran. Ini seperti ini. Ya, seperti yang di buku PBTmu itu berbentuk lingkaran. Yang berbentuk lingkaran itu ada satu orang dia di tengah dan satu orang memegang bola. Ya, mereka ada contohnya ada bola itu dipegang baru dikasih sama temannya yang berbentuk lingkaran itu, ya. Nanti anak-anak Miss bisa melakukannya seperti yang dijelaskan Miss, ya. Baiklah. Selanjutnya kita di situ dalam bahasa Indonesia juga di situ kita harus menentukan kalimat sesuai dengan agama. Contohnya yang di buku PBTmu halaman 50 ada di situ. Berikan pendapat dalam bersikap dalam kerukunan antar umat beragama. Ya, dalam antar umat beragama itu gimana sikap kita untuk beribadah itu kita harus, ya, sikapnya kita harus bersikap dengan menyapa dengan baik. Kita harus menghormati teman ketika beribadah dan tidak mencampur teman yang berbeda agama dalam beribadah. Kita harus saling tolong-menolong, bekerja sama dalam kerja kelompok. Bagi anak-anak Miss nanti, ya, untuk melakukan sikap dalam melakukan ibadah itu sikapmu di sini nanti akan kalian mengerjakan dalam kosakata yang baku dan tidak baku. Mana yang benar kalau dia yang bagus kosakata di dalam sikapku ini halaman
50 ya. Dalam halaman 50 di situ lagi ada kegiatan di situ melakukan ada baca cerita. Ini melakukan di situ dalam melakukan beribadah beragama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Konghucu ya. Konghucu itu dia di contohnya Buddha juga, Katolik, ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama Katolik ya. Baiklah, nanti anak-anak Miss bisa melakukan yang terbaik dalam beribadah itu. Kita tidak boleh membedakan agama lain ya. Semua itu agama itu sama ya. Bagi anak-anak Miss nanti di dalam pembelajaran 2 di situ sesuai yang dijelaskan Miss, nanti anak-anak Miss mengerjakannya. Ini halaman 48 kegiatan 1. Tadi sudah dijelaskan Miss itu apa maksudnya ini. Di situ nanti apa? Ini tadi sudah dijelaskan Miss itu tentang apa nanti ya? Tentang lempar tangkat bola. Dan ini lagi nanti anak-anak Miss membacakannya dan memberi tanda cetrang apa yang sesuai dengan kalimatnya. Ini siswa belajar masuk kelas sesuai yang anak-anak Miss nanti baca. Ini dan ini juga kegiatan pilihlah kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat berikut ya. Semua agama di Indonesia hidup damai dan apa? Itu nanti sesuai yang dijelaskan Miss, nanti kita harus beribadah dengan baik. Itu nanti halaman 48, 49 sampai 50 dikerjakan sesuai yang dijelaskan Miss. Apa sikapnya? Apa? Dan berikan pendapatmu dalam kata yang baik di buku PBTmu halaman 50. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 di situ bagaimana kita harus di sana bagaimana di situ pasangkan gambar dengan ucapan salam ya. Contohnya kalau kita pergi ke rumah teman atau masuk ke dalam ruangan, contohnya masuk kalian ke ruang kelas, dari luar masuk ke ruang kelas, kita harus mengucapkan shalom. Itu dalam kata setiap hari kita masuk. Kalau kita mau keluar atau ke toilet, kita harus permisi. Bagi anak-anak Miss nanti, coba nanti cara untuk mengucapkan kata yang bagus, apa yang dilakukannya, kita harus mengucapkan selamat. Contohnya kita berjumpa dengan teman atau guru ya, selamat pagi Miss ya, kita harus mengucapkannya sesuai dengan ucapan salam ya. Di situ nanti halaman 59 anak-anak Miss memasangkannya sesuai yang diucapkan Miss. Selanjutnya kita masuk ke halaman 50. Di situ bagaimana di situ memiliki salam atau ucapan salam dalam agama yang keenam itu tadi, agama Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, dan Katolik ya. Kita harus gimana cara kita untuk mengucapkan salamnya? Ya, kita harus mengucapkan salamnya. Contohnya dalam Muslim ya, dalam mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Hindu Om Swastiastu ya, Om Swastiastu ya, Om Swastiastu. Dalam agama Kristen dengan Katolik salam sejahtera, dan agama Katolik salam sejahtera, dan agama Buddha Namo Buddhaya
dan agama Konghucu Widen Dongtien. Ya, bagi anak-anak Miss nanti sesuai yang dijelaskan Miss itu nanti bisa nanti dituliskan di sini sesuai agamanya ya. Selanjutnya bagi anak-anak Miss nanti di situ ada juga dalam cerita dalam mengucapkan shalom itu di situ ya. Di sini ini Ika pergi ke toko. Nanti anak-anak Miss nanti ini contohnya dalam setiap barang diberi harga berbeda. Harga buku tulis 4.000 rupiah. Harga pensil 1.200 rupiah. Harga pulpen 2.200. Harga penghapus 900 rupiah. Harga penggaris 2.200 rupiah. Harga rautan 2.800. Nanti ini bisa anak-anak Miss apa dikatakan di sana tentang untuk menuliskan dalam soal cerita dalam uang itu. Ada uang logam itu ada 4. Itu 100, 200, 500, 1.000. Uang kertas 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100. Ada 7 uang kertas. Di situ nanti di buku PBT-mu halaman 54 di situ di sana kita disuruh mengurutkan. Ya, urutkan dia. Contohnya Siti atau Miss akan memarkatnya. Contohnya di situ tadi harga pensilnya 100, berarti itu harus diurutkan dia dari angka urutan harga barang dari yang paling murah. Mana yang paling murah di situ? 9 penghapus ya. Itu nanti ditulis di sini anaknya penghapus yang paling murah. Yang paling urutan yang paling mahal di situ, yang paling mahal apa? 4.000 kan? Ya, harga buku tulis. Baiklah, bagi anak-anak Miss nanti mengerjakannya untuk tugas tema pada pagi hari ini halaman 48, 49, 50, 51, 52 sampai 53 sesuai yang dijelaskan Miss ya. Bisa ditanya dengan langsung sama Miss. Kalau kurang paham yang dijelaskan Miss bisa langsung ditanya sama Miss. Bagi anak-anak Miss tetap semangat belajar di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati.